Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faresa Padilhaq. Di sini saya akan membahas tentang kebijakan moneter di Indonesia. Yang pertama, adapun tujuan kebijakan moneter antara lain: satu, membantu pemerintah dalam menjalankan program yang belum atau tidak terselesaikan dengan cara memberi sumber penerimaan normal. 2. Menjaga kestabilan keuangan negara dengan mengawasi barang dan jasa seimbang dengan permintaan masyarakat. 3. Mengedarkan uang yang tersedia sebagai alat tukar dalam perekonomian negara. Yang keempat, untuk meningkatkan lapangan pekerjaan, menaikkan neraca perdagangan agar negara Indonesia bisa menekan impor dan mengurangi ekspor. Jenis-jenis kebijakan moneter terbagi dua, yaitu kebijakan moneter ekspansi. Kebijakan ini bisa juga disebut kebijakan longgar. Pemerintah menggunakan kebijakan ini untuk meningkatkan atau menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini terbagi menjadi 8. Kebijakan operasi pasar terbuka. Yang pertama, kebijakan operasi pasar terbuka. Yang kedua, kebijakan diskon. Yang ketiga, rasio cadangan wajib. Yang keempat, kebijakan kredit selektif. 5. Kebijakan himbauan moral. Yang keenam, politik seni. Yang ketujuh, devaluasi. Yang kedelapan, revaluasi. Selanjutnya, kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan ini diberlakukan atau memiliki arti mengurangi jumlah uang yang beredar. Alasan kenapa diberlakukan kebijakan kontraktif ini bisa karena terjadi inflasi. Yang ketiga, tujuan kebijakan moneter. Setiap program yang dibuat pemerintah pasti memiliki tujuan untuk mengantisipasi terjadinya kerugian besar yang ditimbulkan. Berkaca pada tahun 1960 sampai 1965, Indonesia memiliki banyak proyek besar tetapi tidak ada rem dalam pengembalian uang. Tidak ada koordinir, tidak ada yang menjaga. Tetapi Indonesia belajar dari pengalaman masa lalu karena pengalaman adalah guru yang terbaik. Keempat, fungsi kebijakan moneter. Fungsi ini terbagi menjadi 7. Mempertahankan musim berinvestasi apabila. Yang kedua, memperluas dan memperbanyak lapangan pekerjaan. Yang ketiga, menciptakan peningkatan ekonomi yang tinggi. Yang keempat, memperbaiki dan menjaga kondisi neraca tetap stabil. Yang kelima, menjaga kestabilan nilai kurs mata uang. Yang keenam, menjaga kestabilan harga barang. Yang ketujuh, menurunkan inflasi. Kelima, penyebab terjadinya kebijakan moneter. Kita pasti tahu tentang krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 sampai 1998. Pada saat itu, nilai mata uang benar-benar di bawah. Semua harga barang naik, yang bisa disebut inflasi karena naik secara terus-menerus. Kerangka kebijakan moneter Indonesia. Bank Indonesia sebagai bank utama di Indonesia membantu untuk menganut kerangka kerja yang diamankan inflation targeting fraud atau ITF. Yang ketujuh, jalur pembuatan keputusan kebijakan moneter. Apabila kebijakan yang dibuat untuk perekonomian Indonesia, kebijakan itu akan dibuat oleh Gubernur Bank Indonesia. Yang kedelapan, mekanisme kebijakan moneter. Pasti selalu ada gangguan dalam perekonomian dimanapun itu, pasti ada gangguan untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik. Bahkan kita bisa menjumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, berapa besar kecepatan yang bisa diberikan serta seberapa lama waktu atau tenggat waktu. Yang kedua, berapa kekuatan semua variabel dalam menghadapi shock instrumen kebijakan moneter dan bagaimana mewujudkan agar tetap pada sasaran yang diinginkan. Yang kesembilan, jalur mekanisme kebijakan moneter, paradigma lama dan paradigma baru. Paradigma lama yang
mengendalikan kebijakan moneter beranggapan bahwa otoritas moneter dapat secara langsung mengendalikan keuangan primer, dapat berasumsi bahwa income politik yang relatif stabil, dan juga otomatis moneter dapat dikendalikan dan memenuhi target sesuai sasaran. Menjaga dan mengawasi dengan ketat kebijakan ini sangat berat karena benar-benar berhubungan dengan dasar dan sistem pengendalian moneter bisa dilihat dari sisi teoritis dan empiris dan juga bagaimana jalannya operasi yang terjadi. Yang ke-10, peran Bank Indonesia terhadap kebijakan moneter. Tujuan Bank Indonesia tentu saja untuk menjaga dan mengawasi keuangan agar tetap stabil dan tetap pada proses dengan mencapai target dan juga tetap tepat sasaran. 11. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kebijakan moneter. Yang pertama, inflasi penargetan. Yang kedua, agregat moneter. Yang ketiga, harga penargetan meningkat. Yang keempat, nilai tukar tetap. Itulah tadi pembahasan tentang kebijakan moneter di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.